Mehmet! Hünkârım. Kim yanıyor? Melihat kepulan asap dan api yang semakin menjalar, permasyuri Mahidevran dan Hurrem segera berlari keluar memanggil anak mereka. Sumbul menghalangi keduanya agar tidak masuk ke dalam kobaran api. Tiba-tiba anak-anak keluar, diikuti dengan Victoria yang menggendong Mehmet dan Mustafa. Victoria jatuh ke lantai dan terbatuk-batuk karena menghirup asap. Entah apa yang direncanakan oleh Victoria sehingga ia mengubah pikirannya. Oh, yok tanem, yok. Sultan Sulaiman tiba. Sumbul menjelaskan bahwa semua sudah aman. Ellerimizi kurtardı. Ben bilmiyorum. Hurrem langsung berteriak, "Aku tahu siapa yang menyebabkan ini. Anakmu yang melakukan ini," kata Hurrem kepada Mahidevran. Hurrem terus saja berbicara. Kendine mukayyet ol. Al Mehmet'i o. Mustafa. Sultan tak tahan melihat sikap Hurrem. Hurrem langsung diam. Ia tambah kecewa begitu melihat Sultan menggendong Mustafa dan mengabaikan anaknya. Kardeşimi koru. Hep böylelerini sen koruyacaksın. Sumbul melaporkan semua kejadian itu kepada Ibrahim. Sulaiman mendatangi Hurrem di kamarnya. Sultan menggendong Mehmet dan menciumnya. Kemudian ia memanggil Gulnihal untuk membawanya keluar. Korkuyorum. O kadın dediğin Mahirem Hatun. Kafanın anası. Ama sen küs konuşmuyor. Buranla meselem beni ilgilen. Sen öyle. Bırakma bizi hünkârım. Nigar mengobati tangan Victoria dan berkata bahwa istana tak akan membiarkannya. Ibu Suri pasti akan menghadiahinya karena telah menyelamatkan 2 pangeran Ottoman. Hurrem bangun dari tempat tidurnya. Ia sangat gelisah sepanjang malam. Hurrem kemudian menemui Nigar untuk membawa dukun itu kepadanya. Nigar tersenyum. "Dukun tak akan menyelesaikan masalahmu," kata Nigar. "Kau harus kuat, jangan lemah. Yang lemah tak akan bisa bertahan di sini. Katakan kepadaku apa masalahmu. Aku akan menolongmu," kata Nigar. Mahidevran datang menemui Nigar untuk membawakan kaftan yang baru. Ia akan menemui Sultan malam ini. Hurrem yang mendengarnya pun pastilah kecewa. Sumbul datang ke kamar Aisyah dan meminta Victoria agar menghadap Ibu Suri dan mengucapkan terima kasih karena keberaniannya yang telah menyelamatkan pangeran. Ia juga meminta Victoria untuk melayaninya jika ia sembuh nanti. Di sisi lain, Hatice bertemu dengan Mehmet Celebi tunangannya. Ia mengatakan sangat mengkhawatirkan Hatice saat kejadian semalam. Namun di sana ada Ibrahim yang diam-diam melihat dari kejauhan. Ia pun lalu meninggalkan Mehmet dan berjalan bersama Ibrahim. Di sana Ibrahim mengatakan kepada Hatice, "Kau satu-satunya gadis di surgaku. Aku berikan janjiku kepadamu, Sultan. Suatu hari nanti kita berdua harus bersama dan pergi dari istana ini. Aku akan jadikan neraka menjadi surga bagimu." Mendengar kata-kata Ibrahim, Hatice langsung pergi. Hurrem masuk ke kamar dan melihat Mehmet bersama wanita lain. Ia berteriak-teriak marah dan mengambil Mehmet. Ia marah kepada Gulnihal karena telah mengabaikan perintahnya. Hurrem kemudian menarik tangan pelayan itu dan membawanya keluar. Hürrem, ne yaptın kıza? Sakin ol. Herkes kötü mü? Sen de bana kötülük yaptın. Hançeye vurdun arkamda. Unuttun mu? Ben unutmadım. Mustafa masih bermain bersama Sulaiman sampai malam tiba. Sumbul datang kepada Sultan dan memberikan sebuah surat. Surat itu ternyata dari Hurrem. İmdat, beni affedin.
Yüzünüze hasret. Yalnız kulunuz affedin. Sumbul kemudian datang. Dengan penuh percaya diri, dia akan bersiap dan berdandan cantik. Ia mengira Sultan akan memanggilnya. Tapi Sumbul mengatakan bahwa Sultan hanya ingin bertemu dengan Mehmet. Gulnihal membawa Mehmet kepada Sultan. Hadi benle gel. Hurrem pun menangis di kamarnya. Dia benar-benar hancur dan kecewa. Sultan Sulaiman memangku kedua putranya. Olur. Pagi itu Sultan Sulaiman dan tentaranya akan berangkat berperang. Ia akan berpamitan kepada ibu dan istrinya. Ey Süleyman Han Hazretleri! Sulaiman pun memasuki ruangan. Ia kemudian mencium tangan ibunya dan meminta kepadanya agar tak melupakan ia dalam setiap doanya. Sulaiman kemudian menghampiri Hatice. Hatice mencium tangannya. Ia akan berdoa untuk keselamatan dan kemenangan Ottoman. Sulaiman memandang Mahidevran, lalu ia memberikan tangannya. Mahidevran sangat gembira. Ia tersenyum kemudian, lalu mencium tangan Sulaiman. Derslerin iyi. Hurrem berpikir sekarang gilirannya. Ia tersenyum saat Sultan memandang Mehmet. Tapi Sulaiman sama sekali tak memandangnya. Sulaiman langsung pergi. Mahidevran yang melihatnya menjadi senang dengan hal itu. Ibu Suri juga tersenyum penuh kemenangan. 18 Juni 1522, Laut Mediterania. Kapal-kapal Ottoman telah berlayar di Laut Mediterania menuju tanah-tanah Kristiani yang akan mereka taklukkan. Vatikan telah menerima kabar mengenai kapal-kapal perang Ottoman yang berlayar menuju Rhodes untuk menaklukkan mereka. Dalam kapal yang membawa mereka, Ibrahim teringat kembali akan masa kecilnya. 17 tahun yang lalu, ketika ia diambil dari keluarganya, dipisahkan dari ibu dan saudara-saudaranya. Ia hampir tak pernah melihat wajah ibunya. Hanya suara violin yang menemaninya seperti suara ibunya. Sultan mendekatinya. Ibrahim menceritakan kegelisahannya. Sultan berkata, jika mereka pulang dengan kemenangan nanti, dia akan mengirim Ibrahim pulang. Ibrahim pun senang sekali. Merak etmiyor musun aile? Rodos'tan zaferle dönelim. 2 bulan kemudian, perut Hurrem semakin membesar. Ia mengurung diri di kamar. Ia bertanya kepada Nigar, apakah dia tahu kabar Sultan Sulaiman. Ia takut sesuatu terjadi kepada suaminya. Kapal yang ditumpangi Sulaiman tiba-tiba goyah. Hurrem terbangun dari mimpi buruknya. Anaknya, Pangeran Mehmet, juga ikut terbangun dan menangis. Ama annen Hasta mı? Ne oldu? Süleyman bağırdı uykumda. Pasukan Rhodes telah berhasil menenggelamkan 17 kapal milik Sulaiman. Rhodes sangat yakin dengan kemenangan yang mereka raih. Ferhat Pasha mengabarkan kepada Ibu Suri bahwa kapal Sultan Sulaiman telah tenggelam. Ibu Suri hanya terdiam terpana. Oğlum nasıl? Söyle, ne oldu aslanıma? Doğru mu? Permaisuri Mahidevran langsung histeris memeluk Hatice. Hurrem juga mendapatkan berita itu dari Sumbul. Nasıl olmuş, ne var? Sümbül ağa iyi misin? Hünkârımızın kadın. Allah yardımcımız olsun. Kavuşmuş. Süleyman. Ibu Suri kemudian memeluk Mustafa dan berharap anaknya masih bisa bertahan hidup. Hurrem melamun di kamarnya.
Ia mengusap cincin pemberian Sultan Sulaiman. Ia kembali teringat akan saat-saat di mana ia menerima cincin berlian hijau itu. Ia marah sekali. Ia mengambil sesuatu dan melemparkannya ke arah kaca. Tidak ada Sulaiman, tidak ada Hurrem, tidak ada lagi kehidupan, kata Hurrem kepada dirinya sendiri. Hayat. Dayanacağım. Hangisine yanayım? Abim. Tanrım ne olur metanetinizi koruyun. Ia kemudian mendatangi ruangan di mana Mahidevran, Hatice, dan Gulfem sedang menangisi kepergian Sultan. Ia meminta mereka untuk tidak menangis. Itu dilarang, katanya. Sultan Süleyman ölmedi. Ben biliyorum. Hürrem Hatun. Setelah mengatakan itu, Hurrem kemudian pingsan. Keyakinan Hurrem benar adanya. Kapal Sulaiman memang tenggelam dan Ottoman kehilangan banyak akan tentara. Namun Sulaiman dan Ibrahim berhasil selamat. Sultan Sulaiman menyalahkan Piri Pasa atas kekalahan mereka. Piri yang merasa tidak enak kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi Sulaiman menolaknya. Piri Paşa, böyle her lafımda senin mevkine, tecrübene yakışır. Şahsi değil. Devlet-i Aliye'nin... Ibu Suri sedang menangis di kamar tidur Sulaiman. Ketika kemudian Daya datang memberitahukan bahwa Ferhat Pasa akan melapor. Ferhat mengatakan bahwa ada surat dari Piri Pasa yang mengabarkan bahwa Sultan Sulaiman selamat. Hemen paylaş bana. Tez duyurun. Ibu Suri senang luar biasa. Ia kemudian menemui anak dan menantu kesayangannya. Semua berpelukan gembira. Hatice juga tampak sangat lega. Victoria dari atas balkon kamarnya melihat kegundahan gadis-gadis harem. Ia senang sekali bahwa Sulaiman telah menemui ajal. Namun sayang sekali kesenangan itu hanya sementara. Ketika kemudian Nigar Khalfa datang dan memberitahu bahwa Sultan Sulaiman masih hidup. Ibu Suri kemudian menemui Hurrem dan memberitahukan kabar gembira ini. Hurrem pun tersenyum, lalu tertawa senang. Ia tahu Sulaiman tak akan meninggalkannya. Söyledim. Ölmez. Beni bırakma. Söz verdi bana. Ibu Suri puas dengan kerja Victoria. Ia kemudian meminta Dai dan Sumbul untuk menjadikannya seorang muslim. Dan kemudian memberikan nama baru untuk Victoria, yaitu Sadika. Onun adı Sadıka denecek. Sabur. Setelah kekalahan yang pertama, pasukan Sulaiman mulai bangkit dan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Sulaiman sangat yakin dengan pertolongan Tuhan. Hurrem mencari Nigar ke harem. Ia meminta Aisyah untuk mencari. Aisyah menolaknya. Ia mengejek Hurrem yang mengaku sebagai sultana, karena yang pantas menjadi sultan adalah Mahidevran. Real ol. Yalan mı? Mütemadiyen tokat yiyen sultan olur mu? O da Mahidevran Sultan. Nigar yang kemudian datang mendengar pembicaraan itu, kemudian memperingatkan kepada semua wanita di harem untuk menghormati Hurrem. Di sana ada juga Gulnihal yang berdiri melihat itu semua. Ya udah tahulah ya, bakalan ngadu ke Mahidevran. Sağ ol Nigar Khalfa. Beni korudun. Hurrem mengucapkan terima kasih atas pembelaan Nigar kepadanya. Ia bertanya kepada Nigar, kenapa semua orang memperlakukannya dengan buruk? Nigar menjelaskan, ini terjadi karena sikap Hurrem sendiri. Nigar kemudian bertanya, kenapa mencarinya? Hurrem lalu menjawab, ia ingin menulis surat lagi untuk Sultan Sulaiman. Yazalım. Hadi. Tamam yazalım. Ama bu son. Canımın parça gibi karardı. Tak lama, Gulsa mendatangi kamar Hurrem untuk memanggil Nigar.
Saat itu Nigar sedang diminta Hurrem menuliskan surat untuknya. Hurrem mencegahnya, tapi Nigar menolak. Ia akan datang kembali, katanya kepada Hurrem. Di kamar, Permaisuri memarahi Nigar karena telah membela seorang budak. Mahidevran mengancam Nigar, dan Nigar hanya terdiam. Keluar dari kamar Permaisuri, ia melihat Gulsa di luar dan memarahinya agar tak menjadi pengadu. Ia juga tahu bahwa Gulsa lah yang telah membunuh gadis itu, gadis yang pernah menaruh racun ke dalam makanan Sultan dan Hurrem. Sultan Sulaiman memiliki banyak taktik untuk mengelabui para prajurit Rhodes. Mereka menggali dua terowongan di mana satu terowongan adalah hanya untuk pengalihan dan satu terowongan lagi memang digunakan untuk menembus benteng. Nah, setelah terowongan itu digali, mereka akan membakar bulu angsa di dalamnya. Jadi, asap yang dikeluarkan nantinya akan menjadi racun. Ketika para prajurit Rhodes menyergap ke dalam terowongan, mereka akan mati oleh asap dan racun tersebut. Dan jika itu gagal, Sulaiman juga membangun menara tinggi agar bisa menembakkan panah api. Sebelum maju ke medan pertempuran, Sulaiman memimpin doa dan memberikan semangat kepada para pasukannya. Aylardır mücadele halindeyiz. Ömrüm feda olsun. Kılıcımızı keskin eyleyin. Pertempuran sengit pun terjadi. Neler yapmışlar? Askerler Giderse savaşı kaybedersiniz. Hani Gelemiyor. Abluka altında. Singkat cerita, Rhodes pun akhirnya berhasil ditaklukkan. muaf tutulacak, yapılabilecektir. Hiç kimse yerine getirilene kadar rehin ve devletini... Bahkan, Vatikan menerima petunjuk akan jatuhnya Rhodes. Meski telah berhasil menaklukkan Rhodes, seseorang memiliki niat lain untuk membunuh Sulaiman. Ia memberikan pisau di mana pisau ini akan diberikan kepada seseorang yang nantinya akan membunuh Sulaiman. Sulaiman dan para menterinya memasuki benteng dan sholat bersama. Hurrem mulai menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Kız olursa ne yapacaksın? Ibu Suri dan lainnya berkumpul untuk mendoakan Hurrem. Di saat yang sama mereka sholat, mereka tidak tahu bahwa ada seseorang penyusup yang ingin membunuh Sulaiman. Selesai. Bagaimanakah nasib Sulaiman? Akankah ia terbunuh oleh penyusup tersebut? Lalu, apakah Hurrem akan melahirkan anak laki-laki seperti yang diharapkannya? Kisah masih berlanjut. Jika kalian suka, silakan di-subscribe supaya dapat notifikasi setiap aku upload video terbaru. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada uang. Saya Eni, pamit. Sampai jumpa, bye.